Kita akan masuk teman-teman membahas hadis pertama dalam pasal kita ini, anjuran bersiwak dan keutamaannya. Tepatnya hadis 205. Artinya urutan ya 205 dari awal kita belajar. Tentu ini hadis yang diberikan nomor ya, urutan. Tapi kalau ada riwayat-riwayat yang semisal ya, maka dia hanya memberikan mirip dengan hadis ini. Kalau teman-teman yang pegang bukunya di rumah, Sahih At-Targhib At-Tarhib ini ada 205, angka 1 di sebelahnya, terus ada A. Kemudian di bawahnya lagi ada 1B, di bawahnya lagi ada 1C. Jadi bisa saja satu nomor hadis itu ada beberapa riwayat di situ. Artinya kita bukan baru belajar 205 hadis, tapi kita sudah belajar lebih daripada itu. Mungkin bisa sampai 300-400 hadis, bahkan mungkin sudah 500 hadis dengan syarah-syarah dan penjelasan yang sudah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mempelajarinya. Oleh karena itu teman-teman, kita akan mulai insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi dan mengikhlaskan niat kita dan menjadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan juga amal saleh tambahan buat kita insyaallah, amal jariah sampai hari kiamat nanti. Yaitu hadis nomor 205, hadis pertama di sebelahnya saat angka 1A. Sebelahnya lagi sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli shalah." Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwak pada setiap sholat. Pada setiap sholat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan lafadznya adalah lafadz Al-Bukhari. Sementara dalam lafadz Muslim, ya, hanya saja dia berkata, maksudnya Imam Muslim, lafadznya adalah inda kulli sholat, pada setiap sholat. Ya. Dan kalau lafadz Bukhari, ma'a kulli sholat, ya, dengan setiap kali mau sholat. Ya. Kalau ini inda kulli sholat, pada setiap kali mau sholat. Hadits ini kita akan bacakan dulu semuanya, 205 ini baru kita jelaskan insyaAllah. Atau yang semisal kita akan baca dulu semua baru kita jelaskan dan syarah supaya tidak terulang lagi. Selanjutnya 1B dengan sanad hasan sahih diriwayatkan juga oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Hanya saja dia berkata ma'al wudu'i inda kulli shalah, bersama wudu pada setiap sholat. Maksudnya bersiwak ya setiap kali mau sholat pada saat mau wudu. 1C-nya juga sahih, diriwayatkan pula oleh Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan pada keduanya la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Niscaya kata Nabi SAW, aku akan perintahkan mereka agar bersiwak pada setiap wudu. Jadi kita lihat di sini teman-teman sekalian adalah hadis-hadis ini mirip satu sama yang lain ya. Jadi ada yang fokus mengatakan, atau Nabi SAW mengatakan, kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Beberapa riwayat yang semisal ini mengatakan setiap kali mau wudu. Nanti coba kita kombinasikan satu sama yang lain ya, insya Allah. Atau dipertemukan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain insya Allah. Tapi saya akan baca dulu sampai hadis nomor 208 karena ini semuanya semakna ya. Saya bacakan dulu baru kita jelaskan insya Allah. Nomor 206 dan tepatnya dianggap riwayat nomor 2 dalam pasal ini, masalah siwak dan keutamaannya. Di sebelahnya tulisan hasan sahih. Bunyinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartum bis-siwaki ma'a kulli udu. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwak pada setiap wudu. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad hasan dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Ya. Jadi di sini kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Tadi sebelumnya setiap kali mau sholat. Nah hadis 207, tepatnya hadis ketiga dengan sanad hasan, ini yang menggabungkan keduanya. Dari Zainab binti Jahash radhiyallahu anha,
seorang wanita tentu sahabat mulia yang meriwayatkan, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salatin kama yatawadda'un. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwak pada setiap sholat sebagaimana mereka berwudu. Diriwayatkan Ahmad dengan sanad jayyid atau baik. Jadi ini juga perintah siwak sebelum sholat ya. Dan sebagaimana mereka harus wudu sebelum sholat. Kemudian hadis yang terakhir yang kita akan syarah, yang akan kita gabungkan, nanti akan kita tambah dengan hadis yang lain sampai selesai pasal ini insyaAllah. Hadis 208, tepatnya hadis urutan nomor 4 dalam pasal kita. Ada tulisan di sebelahnya, sahih li ghairihi. Dia sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar dan At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dan lafadznya adalah laula an asyqa ala ummati la faradtu alaihim as-siwaka 'inda kulli salah kama faradtu alaihim al-wudu. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku wajibkan siwak kepada mereka pada setiap solat sebagaimana aku wajibkan wudu kepada mereka. Ini teman-teman kurang lebih dari hadis 205, ada 3 riwayat atau ada 4 potongan riwayat di 205. Berarti kurang lebih 4 potongan riwayat ya. Kemudian 206 berarti 5, 207 berarti 6, dan 208 berarti 7 riwayat. Semua mirip satu sama yang lain. Kita coba ambil pelajaran-pelajarannya teman-teman sekalian. Yang pertama, Nabi SAW sangat menekankan umatnya untuk bersiwak. Itu pelajaran pertama. Sampai-sampai beliau hanya tidak mau memberatkan umatnya. Khawatir kalau beliau mengatakan, saya wajibkan kalian untuk bersiwak. Berarti tidak boleh nggak ada siwak. Gitu kan? Bahkan bisa bermakna juga bahwasanya harus siwaknya, kayu siwaknya yang dipakai. Tidak boleh dialihkan ke yang lain. Dan ini tentu akan memberatkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, laula an asyukka. Kalau aku ya, tidak khawatir memberatkan umatku. Selalu itu yang digunakan bahasanya Nabi SAW. Beliau sangat cinta dengan kita. Mirip pada saat saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nabi SAW di awal Ramadan, awal diperintahkannya sholat tarawih. Maka beliau sholat setelah sahabat bubar, ya, ba'diyah isya. Atau banyak di antara mereka niatnya mau sholat ba'diyah isya nanti di rumahnya. Maka tinggal sebagian orang di masjid Nabi SAW lalu imami sholat. Ini sholat tarawih. Maka sholatlah sebagian orang, tidak semua tahu. Rupanya tersebar berita itu, esok hari masjid penuh. Semua orang ingin sholat bersama Nabi SAW. Maka Nabi SAW tidak keluar. Sampai azan subuh. Ya. Kemudian Nabi SAW pada saat itu keluar, pada saat sudah azan subuh, lalu beliau mengimami sholat. Ya, habis sholat baru beliau mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui kalau kalian menungguku dari semalam. Tapi aku tidak ingin, aku sengaja tidak keluar, atau aku tidak keluar, khawatir menjadi wajib buat kalian. Karena kalau yang disunnahkan Allah SWT, Nabi SAW berharap tetap berlaku hukum sunnah padanya. Artinya betul utamanya besar yang mengerjakan, tapi tidak dihukum orang yang tidak mengerjakannya. Seperti itulah. Ini menandakan teman-teman sekalian berarti memang ini mendekati wajib hukumnya. Atau sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Dan tidak boleh sama sekali seorang muslim luput dari masalah itu. Selalu dia menjaga bau mulutnya. Di saat puasa seperti sekarang pun sama. Anda kan tidak dilarang sikat gigi, kumur-kumur gitu kan. Satu-satunya waktu yang dimakruhkan saja itu adalah di siang hari. Menjelang duhur, ya di panas, siang bolong yang lagi panas-panasnya itu yang dimakruhkan. Tapi pagi, ya Anda pada saat mandi pagi mau beraktivitas, atau Anda sore hari Anda sikat gigi, jadi selalu saja tetap segar, maka itu nggak masalah. Itu sama sekali tidak ada larangan, bahkan disepakati oleh ulama tentang bolehnya. Dan sudah kita jelaskan pada saat bedah buku puasa Nabi SAW. Ya. Itu yang pertama teman-teman, anjuran dari Nabi SAW ya, tentang kepada umatnya tentang harus bersiwak. Ya.
Kemudian yang kedua, siwak boleh dikerjakan kapan saja. Setiap kali kita butuh. Ya. Sebelum makan, selepas makan, seterusnya. Gitu kan. Anda bisa lakukan itu. Kalau saya pribadi memang sering melakukan itu ya. Kalau pada saat masuk ke rumah, saya langsung sikat gigi. Ya. Mandi dulu baru ketemu dengan keluarga. Sehingga kita nyaman berinteraksi. Kenapa sih istri juga di rumah sudah melakukan hal yang sama. Mungkin beliau-beliau sudah mandi gitu kan. Kemudian sudah rapi, maka kita pun harus mengerti masalah itu. Jangan dengan bau badan yang tidak sedap dari luar. Walaupun kita misalnya menjaga kebersihan, tetap ada parfum dan seterusnya. Tetap lebih baik, ya sebagaimana sebagian ulama mengatakan sebaik-baik minyak wangi adalah air. Ya, dengan mandi tentunya. Begitu juga pada saat selepas makan. Sehingga tidak ada sisa-sisa makanan gitu kan. Atau bahkan kadang-kadang saya pernah coba sebelum saya makan. Walaupun sedikit ya tes makanan itu agak berubah ya, tapi saya merasa mulut saya segar, sehingga kalaupun sampai ada tamu ketemu baru makan atau pas mau makan mungkin memang makanan itu sudah sangat steril, maka mulut kita pun bagus kalau kita bersihkan. Itu ijtihad saja ya, tapi saya merasakan nyaman karena setiap saat selalu saya merasa segar saja gitu. Jadi saya sendiri tidak menemukan ada bau yang tidak sedap. Maka itu juga berarti otomatis kalau interaksi sama orang akan sama gitu kan. Karena di sini perintah bukan hanya bersiwak pada saat mau sholat. Ya. Sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, kalau Aisyah pernah ditanya oleh Allah apa yang Nabi SAW lakukan pada saat mau datang ke rumahnya atau mau masuk rumah pasti bersiwak. Berarti akan interaksi dengan pasangannya kan gitu. Begitu juga Nabi SAW bersiwak tadi di akhir hidupnya. Karena akan meninggal dunia. Di situ karena dia tahu dia akan ketemu dengan malaikat yang akan mencabut ruhnya, dia akan bertemu dengan Tuhannya, maka dia dalam kondisi membersihkan diri. Seperti itulah. Ya. Kemudian pelajaran yang lain adalah, tentu di sini poin yang kedua tadi, pelajaran yang kedua adalah siwak tidak harus hanya pada saat mau sholat atau wudhu, tapi bisa dikerjakan kapan saja ya. Cuman tekanannya adalah pada saat mau sholat, karena ingin bertemu dengan Allah SWT, dan juga pada saat mau wudhu. Dan tadi yang saya janjikan kita coba pertemukan riwayat-riwayat ini adalah kata ulama sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk mengejar keutamaan, maka seorang muslim boleh bersiwak sebelum wudhu, kemudian baru dia wudhu. Setelah itu pada saat mau sholat dia bersiwak lagi. Karena kan kalau siwak bisa dibawa, ya biasanya di kantong. Tapi kalau sikat gigi mungkin dicukupkan dengan sekali, karena tidak mungkin dia sikat gigi dalam masjid kan gitu. Maka itu bagian daripada faedah insya Allah kita bisa ambil. Kemudian yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini ya, yaitu kedudukan bersiwak pada saat mau sholat. Nabi SAW pertemukan dengan kedudukan wudhu kalau mau sholat. Karena beliau bersabda dalam hadis-hadis yang dua riwayat yang terakhir yang kita baca 207 dan 208 adalah, kalau aku tidak beratkan umatku, niscaya aku akan perintahkan agar mereka bersiwak pada setiap sholat sebagaimana mereka berwudu. Kita tahu sholat tidak akan sah tanpa wudu. Itu juga hadis yang selanjutnya, kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku wajibkan siwak kepada mereka pada setiap sholat sebagaimana aku wajibkan wudu kepada mereka. Jadi mirip kan gitu. Nah ini yang menandakan tadi yang saya bilang sampai hampir mendekati tingkat wajib. Seperti itulah. Kalau gitu teman-teman kita ambil pelajaran pentingnya di sini, pentingnya menjaga mulut itu.